Halo Diazen, bertemu lagi dengan saya Ega dalam channel atau konten Dia Misteri. Terima kasih udah klik video ini, dan seperti biasa kita udah kedatangan bintang tamu yang berbeda dengan episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita mengundang bintang tamu orang yang punya pengalaman horor. Nah, kali ini kita mengundang atau kita kedatangan bintang tamu seorang praktisi supranatural. Kita sambut Angga. Halo Angga. Halo, gimana? Gimana kabarnya? Nampaknya kita sudah bertahun-tahun nih tidak berjumpa. Iya. Ini adalah temen saya waktu kuliah dulu ya. Nah, kita seumuran. Jadi kita kayak ngobrol aja ya. Oke. Kesibukannya boleh diperkenalkan dulu atau gimana? Terserah lah, yes. Apa ya perkenalan ya? Ya kalau aku ini aja sih, kesibukan itu lebih ke jalan-jalan. Enggak. Gimana? Kesibukannya pekerjaan mungkin atau apa? Iya, kalau dari Kristalangra sendiri sih kemarin tuh kita baru kelar promo ya, tanggal 27 itu. Ya. Udah closing. Jadi sekarang ini hari-hari ke depan nih kita fokus garapan lah. Gitu ya. Pesanannya orang-orang ya. Mungkin Cara teman-teman Diazen belum tahu nih, Kristalangra itu apa? Jadi pada dasarnya awal mulanya Kristalangra itu sebenarnya wadah buat teman-teman yang suka dengan hal-hal supranatural dulu. Jadi kayak banyak kan aliran-aliran supranatural ini kan banyak ya. Cuma karena di Indonesia sendiri didominasi sama aliran kayak Islam kejawen atau yang berbasis agama, aliran di luar yang berbasis agama ini tidak ada wadahnya. Jadi seperti yang Katolik, Angelik, ada yang udah macam-macam dah. Pokoknya ada yang Buddha, ada yang Hindu, macam-macam. Nah, awalnya wadah ini kita bikin buat minoritasnya praktisi supranatural. Oke. Awalnya itu aku pertama kali bikin tuh di Malang, namanya pada waktu itu masih Arkana. Arkana itu kepanjangannya Are Heka Ngalam waktu itu. Arkana. Heka itu bahasa Mesir artinya energi. Nah, terus akhirnya sampai keluar Malang, aku bikinlah Kristalangra. Karena yang Arkana ini udah terlalu kecil, karena terlalu lokal dia. Malang ya. Malang. Sedangkan Kristalangra ini kita sampai Hong Kong, sampai Swiss, sampai Miami juga Amerika. Waduh. Itu. Oke. Kepo bisa langsung cek Instagramnya di bawah sini ya. Ada website juga kalian bisa. Nah, sebelum masuk ke topik ya, kita kayak kasih slogan dulu kan ya. Slogan. Untuk teman-teman yang mau menyaksikan video ini lanjut, jangan lupa. Oke, kalau biasanya kan kita nanya-nanya tentang pengalaman horor ya. Nah, kalau di sini kita lebih ke ngobrol aja sih, ngobrol santai. Kebetulan kita juga udah lama nggak ketemu ya. Iya. Tapi aku belum tahu sejak kapan kamu menekuni dunia supranatural. Kalau aku sih ini agak aneh nih ya. Okay. Jadi kalau orang kan memang awal menekuni itu karena memang mencari kesaktian. Ya. Kalau aku ini sebenarnya full menekuninya gara-gara neliti masalah alien sama UFO. Alien sama UFO. Ya. Oke. Jadi jalur masuk ke supranatural itu lebih ke waktu aku lagi dalamin tentang alien tuh apa sih? UFO tuh gimana sih gitu? Apakah mereka tuh dari luar angkasa atau cuma dari luar frekuensi aja? Karena kalau kita cuma berbeda frekuensi ya itu yang membedakan antara kita yang fisik sama mereka yang gaib. Gitu. Oke. Dan kok ternyata menarik ya kan? Menarik nih. Bagaimana peradaban kuno tuh merubah frekuensi Mesir dengan piramidnya, Candi Prambanan dengan pindamanya, pada segala macam tuh. Ternyata tuh memang ada korelasinya lah gitu. Oke. Nah, di situ aku semakin dalamin. Terus aku lihat nih makhluk gaib nih kan sebenarnya tidak cuma terbatas kayak kuntilanak, genderuwo, apa kan banyak ada 14.800-an yang aku yang berhasil ditulis waktu itu sama praktisi-praktisi Eropa ya. 14.800 ras spesies. Kita memandangnya kan spesies ya. Contoh kayak kuntilanak. Kuntilanak itu terbagi dari beberapa subspesies lagi. Ada yang merah, ada yang putih. Kadang-kadang di Kalimantan itu ada yang hijau, ada yang kuning. Ya, Kunti Rangers lah kalau di kan. Tapi nggak tahu juga kenapa bisa begitu ya. ada beberapa dari kuntilanak itu yang sebenarnya bukan kuntilanak tapi dari golongan nimfa. Nimfa tuh spesies lagi.
biasanya menghuni mata air, pohon-pohon juga kadang-kadang. Tapi jenisnya tetap kuntilanak? Bukan, ini sudah beda lagi jenisnya. Nah, karena aku waktu itu kebingungan tentang terus ini rasnya kita menentukan kuntilanak tidaknya tuh gimana kan kayak gitu. Nah, disitulah kita belajar jenis energinya si kuntilanak. Ingat gak dulu tuh pernah aku pas kita ketemu yang terakhir kali berapa tahun lalu, yang yok ini aku isi ini batu ini pakai jin nih. Hawa di atasnya panas. Nah, kalau aku isi pakai yang nim, hawa di atasnya dingin. Berbeda-beda. Nah, akhirnya kita meneliti itu tadi jenis-jenis energinya. Semakin dalamilah aku. Terus aku lihat juga kok orang Eropa itu kalau mendalami hal-hal supranatural itu ini ya dibukukan, ditulis. Kalau kita ini kan bangsa yang penutur, kita bukan bangsa yang penulis kan. Jadi semua hal-hal gaib di sekitar kita tuh cuma cerita turun-temurun aja. Nggak ada ensiklopedianya, benar-benar nggak ada. Sama seperti orang luar bikin Pegasus misalkan. Nah, kalau di Indonesia namanya kuda sembrani. Terus kayak harpi yang badannya perempuan, kakinya burung, ini sayapnya burung, ya kan? Nah, tapi kepalanya cewek. Nah, itu kalau di luar negeri namanya harpi. Di Indonesia sebenarnya juga ada namanya kinari. Cuma lembaran-lembaran itu udah hilang di kerajaan-kerajaan dulu. Tapi tetap masih ada cerita tentang kinari, tentang kuda sembrani, kuda yang narik keretanya Kanjeng Ratu Kidul, kayak gitu-gitu. Cuma karena kita bukan bangsa penulis, akhirnya cerita itu semakin lama mengalami pembelokan. Semakin aneh-aneh, semakin mustahil, semakin aneh-aneh lah. Nah, aku akhirnya pengen bikin ini bukan ya semacam ensiklopedia tipis-tipis lah gitu. Nah, itu ya sampai sekarang udah 13 tahun. Berarti kalau bisa dibilang kamu ini orang yang meneliti sebenarnya. Kalau di luar negeri tuh kita disebut kriptozoologis. Kriptozoologis. Jadi kriptozoologis itu zoo. Jadi kalau zoologis itu kan ahlinya hewan, orang-orang biologi, meneliti tentang spesies hewan. Kalau kriptozoologis itu dia meneliti makhluk hidup juga tapi yang tidak terlihat, yang kasat mata. Seperti itu. Berarti sebutannya adalah kriptozoologis ya kamu ini. Menarik sekali. Berarti gini, untuk mempelajari hal itu ya, untuk mempelajari ini kuntilanak atau bukan, ini seperti apa, berarti sebelumnya kamu sudah punya istilahnya kalau zaman sekarang itu penglihatan ya, untuk melihat mereka yang tidak. Awalnya enggak gitu. Jadi awalnya itu kan karena aku tuh lebih fokus ke itu ngikut sendiri sih kalau dulu itu. Jadi pertama itu karena faktor budaya juga ya, aku kan dari Tarakan ya, dari Kalimantan Utara. Di sana kan hal-hal yang gaib gitu bukan sesuatu yang aneh ya. Misalkan tetangga kita kebal nih ya, tetangga kita yang lain juga kebal, istilahnya itu hal yang lumrah lah, hal-hal kayak gitu tuh. Jadi gampang untuk menerima ini kemungkinan waktu mempelajari itu. Terus awalnya itu aku belajar dia ngerasain energi aja dulu, membedakan kalau ini ada beberapa media nih, misalkan ini sama ini ya. Ini rasa energinya kayak gimana ya? Kerasa kok di telapak tangan tuh. Gimana? Dari situ lama-lama dikembangkan sering meditasi. Nah, sebenarnya poinnya tuh meditasi itu sih kalau aku dulu. Dari situ udah mulai terawangan, tapi terawangannya tuh bukan kayak kita ngeliat pakai mata langsung gitu. Kalau ada kan orang yang bisa ngeliat makhluk gaib tapi pakai mata fisik langsung ngeliat. Nah, bukan terawangan yang seperti itu, karena kalau terawangan yang seperti itu tuh terbatas, cuma bisa ngeliat paling jin, roh, gentayangan, kuntilanak yang kasar-kasar aja lah. Seperti yang saya alami dulu ya. Sedangkan aku nih butuhnya yang bisa melihat layer-layernya dimensi itu. Jadi ada layernya lagi. Iya, jadi contoh lah gini, di tempat kita podcast nih. Ini kan di halamannya kantormu. Nah, di dimensi yang lain, ini bisa aja tengah-tengah laut nih, tengah-tengah samudra nih. Di dimensi yang lain, ini mungkin jalan raya. Di dimensi yang lain lagi, ini mungkin padang pasir, gurun Sahara. Atau ada layernya lagi. Layer. Kamu bisa lihat sampai layer ke? Sejauh ini nih aku banyak ketemu anehnya tuh gini sih. Ini secara pribadi ya. Jadi anggaplah langit tuh ada 7. Anggap langit tuh ada 7. Kita nih anggaplah langit 0 misalnya. Dari langit 0 ke langit pertama itu ada sekitar 7 layer. Dari langit pertama ke berlayer-layer. Kayak gitu. Jadi layer itu maksudnya dimensi ya. Dimensi karena kalau aku sih gara-gara dari UFO itu tadi nemukannya gini aja sih. Jadi perbedaan frekuensi itu yang menyebabkan kita nggak bisa ketemu sama mereka.
Tapi ketika dengan media-media tertentu, dengan dalam kondisi trance, dalam kondisi misalnya kita bakar dupa, kita dalam kondisi rileks sehingga gelombang otak kita bisa setara dengan mereka, frekuensinya dia, itu meningkatkan kepekaan juga. Jadi kenapa kok bisa sih bakar dupa meningkatkan kepekaan? Ya selama wangi dupanya kita suka, terus selama kita rileks itu frekuensi sih sebenarnya, semua itu frekuensi. Berarti wangi-wangian, habis itu suara itu bisa semua yang berwarna, semua yang berbau, bersuara. Iya, berbau, bersuara dan berwarna. Itu semuanya kan getaran. Oke. Itu bisa menyelaraskan frekuensi kita dengan mereka, frekuensi mereka. Itulah mengapa kadang ada orang yang tiba-tiba bakar dupa habis itu ngelihat sesuatu gitu ya. Atau kadang-kadang kita nggak sengaja lagi nonton TV, nyantai di rumah kan rileks. Tiba-tiba dari ujung mata kayak ada yang lewat gitu. Apa tuh ya? Ya kayak gitu-gitu. Oke, berarti menariknya adalah gini. Ketika ada orang bakar dupa ya, bakar dupa habis itu entah dia rileks atau seperti apa, dupa, habis itu dia merasa merinding terus dia melihat sesuatu. Kesannya dia itu seperti mengundang makhluk itu. Padahal bisa jadi sebenarnya makhluk itu udah ada di situ sebenarnya. Iya. Bukan diundang tapi memang dia yang lebih peka, betul ya? Betul. Oke. Nah, selama dia terbawa dalam kondisi rileks apa gitu. Ngundang juga mungkin, tergantung maksudnya dia bakar ini buat apa. Oke. Gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi tapi ada dua versi juga loh itu. Kalau aku sebagai praktisi ngelihatnya orang-orang tuh ada yang karena secara psikologis, karena dibakarkan dupa jadi dia merasa kayak pasti ada sesuatu nih. Akhirnya ke bawah. Tapi ada juga yang memang dia murni mengalami itu bukan psikologis gitu. Oke. Menarik. Okay. Ini ada pertanyaan juga. Ini dari tim Diadona, tim Dia Misteri. Sebenarnya orang yang kesurupan itu fenomena gaibkah atau memang psikologis aja, murni psikologis? Ini pengalamanku ya, berdasarkan pengalamanku dan teman-temanku juga banyak yang praktisi. Ini pasti rata nih kalau ini. Semua praktisi secara jujur pasti ngakuin kalau kesurupan itu 80% itu psikologis. Berarti ada kemungkinan 20% itu makhluk gaib? Ada. Oke. Gimana cara ngebedain ini psikologis, ini kesurupan beneran? Ya kalau anggaplah kita orang awam ya, melihat ada orang kesurupan nih. Untuk membedakannya ya nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa kita membedakan sebagai orang awam. Iya. Emang kayak gitu. Tapi kalau praktisi bisa. Tapi kalau dari secara psikologis tuh bisa, misalkan tiba-tiba dia jadi macan nih. Oke. Dia tiba-tiba jadi macan. Itu biasanya kalau dari sisi psikologis tuh perwujudan dia sering mendam marah. Kayak gitu. Jadi kayak bagaimana alam bawah sadarnya bereaksi terhadap memori jelek yang dia punya. Itu aja sebenarnya. Sama mungkin dia terinspirasi dari film-film mungkin ya. Akhirnya dia jadi ular kah, jadi apa seperti itu ya. Dari ketakutan juga bisa ya. Iya, aku nggak pernah lihat orang bule kesurupan macan putih. Iya benar juga. Menarik. Iya. Soalnya gini, kalau kita berbicara hal supranatural atau bukan spiritual ya, supranatural, mistisisme lah ya. Utamakan logika duluan. Harus logis dulu. Itu wajib tuh. Kalau sakit ke dokter dulu. Jangan langsung wah ini ada nih tabib nih. Ya bukan berarti tabib nggak bisa ya. Bisa tapi ke dokter dulu lah. Gitu. Jangan ini, karena kalau kita terlalu dipenuhi sama kita belajar supernatural nih, tapi sebelumnya kita sudah merasa kayak apa ya, kebawa mistik banget lah gitu, bener. Secara alam bawah sadar. Itu nanti jatuhnya banyak ilusinya loh. Di tempat yang nggak ada apa-apa kita pikir wah di situ tuh kayaknya ada sesuatu. Padahal ya nggak ada apa-apa. Di Terawang juga nggak ada apa-apa. Itu murni psikologisnya dia aja. Menarik. Jadi harus logis dulu. Kalau di logis sudah nggak bisa, yaudah ini goib nih. Ya. Gitu ya. Goibnya pun tapi jangan disakralkan. Karena kebiasaan orang Indonesia itu mensakralkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Contoh nih pohon belakang nih ya. Anggaplah di sini ada makhluk gaibnya. Anggaplah makhluk gaibnya cuma kuntilanak misalkan. Cuma karena kita nggak tahu terus sering nampak, akhirnya kita kayak ini jangan ditebang nih. Soalnya ada penghuninya. Gini. Apa ya? Ya mensakralkan hal-hal yang sebenarnya kuntilanak sebagai spesies, dia punya ekosistem juga, dia punya sosiologis juga, dia punya masyarakatnya juga. Itu jangan dipandang secara ini kayak leluhur kita nih gitu. Ya mungkin ada juga di daerah-daerah tertentu yang memang leluhurnya mungkin. Tapi
Kalau aku lebih suka memandang sebagai ini sih, menghilangkan kesakralan dalam supernatural sih kalau ini. Oke ya. Biar enak belajarnya. Oke. gitu. Berarti lebih logika dulu lah ya. Logika dulu lah, Nah. manusia kok. Oke. Berhubungan sama ini balik lagi ya kita ke kriptozoologi. Ya. Berarti tentang mempelajari makhluk-makhluk. Nah, ketika kamu menemukan beberapa makhluk-makhluk, menurutmu makhluk yang paling nyeremin dalam yang pernah kamu temuin, itu wujudnya seperti apa? Namanya apa? Waduh, udah lama aku nggak. Jadi ketika kamu ini jelek ya, ketika kamu di bidang kriptozoologis, kamu ketemu tuh makhluk yang super aneh-aneh, sampai aneh itu jadi hal yang absurd gitu. Apa sih aneh itu sebenarnya? Oke. Takut tuh gimana sih? Yang menakutkan tuh seperti apa? Apa yang taringnya besar? Apa? Oke. Itu yang aku. Oke. Aku rubah deh. Oh, paling ini yang menjijikan. Oh boleh. Kuntilanak makan tai kucing. Iya, beneran. Benar. Kamu bayangkan nih, ini ada kotoran kucing, kuntilanaknya tuh jongkok gitu, dijilatin gitu, kayak gitu. Itu emang habitnya dia kayak gitu? Nggak tahu, baru itu aku lihat kayak gitu, nggak tahu ngapain dia. Oh oke. Oke, gini deh, kalau makhluk yang kamu pelajari, yang paling menurutmu aneh, yang paling kamu ingat, ada sosoknya seperti apa? Ada. Jadi waktu itu kan aku, jadi kayak ini. Pernah dengar tentang burung ababil? Burung ababil, oke. Yang menyerang pasukan gajah waktu pakai batu neraka. Di Al-Quran ada tuh kan. Iya, benar. Ini apa sih burung ini sebenarnya? Apakah itu burung nyata atau burung apa gitu ya? Iya, benar. Aku nggak bilang itu burung. Aku nggak bilang apa yang aku lihat ini burung ababil ya. Iya. Tapi anggaplah ini masih subspesies dari phoenix lah, gitu. Dari burung phoenix. Oke. Masih subspesies dari itu. Itu burung biasa. Kalau dia terbang, gesekan sayapnya itu dengan udara tuh ngeluarin api kayak besi kegesek aspal tuh. Oh, cipratan api ya, gitu ya? Itu menurutku cantik sih, cantik. Warnanya juga merah kayak phoenix gitu? Nggak, putih. Oh, putih. Itu gede? Normal sih, kayak apa ya? Merpati mungkin ya? Kayak kecil ya? Kecil. Karena kan kita waktu mau neliti sesuatu tuh memang harus fokus ya. Misalkan kita mau dalamin tentang nimfa gitu, harus fokus karena nanti di areanya nimfa nih banyak lagi yang aneh-aneh nih yang bisa kita ke distract sama lucu tuh, unik gitu, unik. Sama ada salah satu kampung naga di gunung mana aku lupa, kampung beneran kampung, yang bikin keren tuh gini, dia punya tugu di kampungnya itu, tugunya tuh bentuknya kayak palu, kayak hammer gitu. Nah, hammernya ini kalau kena angin dia ngeluarin suara kayak bambu-bambu yang gitu. Oke. Nah, itu menurutku unik sih. Mereka punya society sendiri, mereka punya hukum sosiologis sendiri. Itu kampungnya fisik ya? Ada fisiknya? Ya enggak fisik. Enggak fisik ya? Oh, oke. Keren ya. Tapi mungkin waktu tertentu mungkin bisa fisik ya, kayak pasar gaib di Gunung Semeru gitu. Kan pada waktu tertentu. Cuma kita enggak pernah neliti timing tertentu sih, tapi yang jelas bisa mungkin. Ada pasar gaib, ada pasar setan bisa di gunung-gunung gitu kan. Oke. Ini ada pertanyaan dari redaksi ya, beberapa waktu lalu sebelum kamu datang. Santet. Tentang santet nih. Ini juga mungkin jadi edukasi juga buat di AZ. Nah, santet ini ada yang bilang bahwa santet ini nggak bisa nyebrang pulau. Nah, ini benar atau nggak? Nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa. Bisa. Cuma gini, jadi nenek-nenek moyang kita dulu, leluhur kita itu bikin statement seperti itu supaya tidak terjadi perang suku aja. Oke. Sebenarnya itu karena faktor itu. Tapi sebenarnya bisa kok, sangat bisa. Sangat bisa. Berarti santet itu ada ya? Seperti yang aku bilang di awal tadi masalah dimensi. Di mata kita memang itu laut. Coba di dimensi lain, apa itu masih laut? Oke. Gitu. Karena keterbatasan juga ya. Ya. Itu layernya masih layer dimensi tuh. Nanti tiap dimensi itu ada timelinenya lagi tuh. Masa lalu, jadi masa sekarang sama masa lalu itu berjalannya barengan, kayak lingkaran gitu. Oke, ini aku itu nggak usah ke sana. Oke deh, nggak usah ke arah sana, ini aja dulu. Ini kita mulai pusing ya, hostnya udah mulai pusing. Di sebelah sini pusing ya. Oke, ini menarik obrolan ini. Kita kayak ngobrol aja ya, kita sambil ngopi gitu ya, ngobrol. Nah, selain itu, ini kalau nggak pertanyaan lain, ada beberapa fenomena ya yang banyak terjadi di masyarakat. Misalkan
seseorang diteror oleh sesuatu makhluk gaib gitu di rumah atau di kantor, di sekolah dan lain-lain. Kemudian misalkan yang spot saat dia dihantuin atau diteror itu di kamar mandi misalnya. Habis itu kamar mandi difoto, jepret, terus dikirim ke temannya yang punya penglihatan lebih ya. Minta tolong dong dilihatkan di kamar mandi ini ada apa. Nah, pertanyaannya adalah bisakah seperti itu di Terawang meskipun dalam foto? Bisa. Sangat bisa. Video, foto, bisa. Memang bisa kayak gitu. Meskipun kamu tidak ada di lokasi. Iya. Yang penting ya. Yang penting ketika di foto itu makhluknya pas lagi di situ aja. Nggak lagi ke belakang atau gimana gitu. Kan mereka juga jalan-jalan kayak. Oh gitu ya? Iya. Okay. Hantu cuma diem di pojokan tuh cuma di film hantu. Harusnya dia moving. Di nyata. Iya iyalah. Makhluk hidup gitu. Iya. Oke. Berarti bisa ini aku narik kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang sering aku dengar ya. Foto penampakan atau video penampakan dari makhluk halus itu berarti mereka itu bisa terekam lewat kamera. Bisa. Kadang-kadang bisa. Ada juga yang ini temanku sih yang dia memang suka fotografi yang hantu-hantu. Oke. Itu jadi kamera itu diritualin dulu sama dia. Oh gitu. Ini kalau aku memandang secara keilmuanku ya. Jadi kamera itu kan cara berfungsinya cahaya masuk ke dalam lensa kemudian di-print di dalam, di-save lah kumpulan cahaya ini tadi. Habis itu di-represent. Dia tuh ritualnya itu ya meskipun secara gaib lah ya pakai bunga-bunga, dupa apa gitu. Tapi poin ritualnya tuh adalah menyamakan frekuensi tangkapan cahaya si kamera dengan frekuensi makhluk gaib. Itu pun 50-50. Memang susah kayak gitu. Paling gampang nangkap orb yang bulat-bulat. Ya itu paling gampang. Paling gampang kan. Paling kasar ya. Di luar negeri sampai ada ininya loh. Sampai ada pekerjaan profesionalnya loh. Ghost fotografi itu. Oh iya, oke tahu. Berarti bisa dikatakan orbs itu adalah bentuk kasar dari mereka? Kadang-kadang iya, kadang-kadang cuma debu aja. Oke. Iya. Dan kita nggak bisa ngebedain ya itu debu atau beneran orbs ya? Ada praktisi orb. Jadi dia peneliti khusus meneliti foto hantu. Itu ya dia bisa bedain. Tapi kalau kayak kita ya aku nggak paham. Oke. Ini menarik. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu ini sempat booming ada salah satu pengguna TikTok. Namanya itu siapa kru? Anggi Nabila. Kalau nggak salah ya, namanya Anggi Nabila. Dia itu ternyata dari SD itu sering mengalami gangguan-gangguan aneh sampai dia pergi ke psikolog atau psikiater lupa beberapa kali. Di ruqyah pun juga sudah tapi tidak berhasil. Jadi ceritanya dia itu kalau misalkan berteman sama seseorang gitu, ada aja barang-barang teman-temannya ini yang hilang secara misterius. Pernah juga dia ngebatin ya, kepengen pasang behel gitu. Habis itu paginya dia udah kepasang sendiri behelnya gitu. Dan setelah ada banyak orang yang menerawang, kalau nggak salah ada siapa? Om Hao ya? Om Hao juga. Nah itu bilang, nggak tahu si Om Hao yang bilang atau siapa, si cewek ini adalah istri ke-13 Lucifer. Itu kamu sempat dengar ya? Aku sempat dengar tapi memang nggak pernah. Aku pernah lihat dia lewat-lewat di ini aja sih. Di YouTube ya? Biasanya. Oke. Nah, cuma nggak pernah bener-bener aku ini. Menanggapi itu kamu gimana? Is it possible gitu kalau misalkan dia ternyata ada istri ke-13-nya Lucifer? Jujur apa? Jawaban jujur atau jawaban media nih? Wah jujur dong, kita beda nih. No gimmick nih. Kalau jawaban media nih bisa jadi. Tapi enggak, jawaban jujurnya juga bisa jadi. Bisa jadi, bisa aja. Tapi aku rasa untuk dijadikan istrinya, apalagi kelas Lucifer ya. Kita tahu Lucifer apa ya? Itu biasanya juga berarti ada sesuatu di perempuan itu yang hebat atau sesuatu yang spesial. Nah sekarang kita lihat aja sekiranya si perempuan ini apakah dia kalau bikin lagu tuh sehebat contoh lah almarhum Avicii ya, yang istilahnya cuma dikasih nada gini aja jenius banget gitu. Apakah dia apa? Dia ini siapa nih? Si Angginya itu aja sih kalau aku. Kalau masalah ditempelin makhluk bisa jadi. Tapi kalau untuk sekelas Lucifer gitu kemungkinannya berapa persen? Berdasarkan
berdasarkan yang aku pelajari dari halal demonik ya. Lucifer tuh anggaplah sudah sekitar berapa juta tahun gitu. Iya, benar. Masa istrinya cuma 13? Sulaiman tuh istrinya 112 loh. Raja Sulaiman. Masa sekelas Lucifer istrinya cuma 13? Mungkin dia picky ya. Mungkin ya. Kayak anak sekarang tuh kurang nyaman gitu kalau dekat sama cewek ya. Iya, agak susah membaur ya. Menentukannya itu gimana gitu. Iya, dari Lucifer tuh namanya masih Samael, nama angelnya dia. Nama angel. Dia dulu katanya malaikat katanya. Beberapa kepercayaan ada yang bilang seperti itu. Kalau aku berdasarkan apa yang aku pelajarin aja nih. Bukan sih. Bukan. Emang iblis aja. Kalau yang malaikat tuh Samael emang ada malaikatnya. Tapi ceritanya sudah berubah masalahnya. Gitu loh. Satu-satunya iblis tuh cuma yang sayapnya 3 itu. Di penciptaan pertama yang diselamatkan waktu bumi dibersihkan untuk turunnya, untuk persiapan untuk dibikinnya manusia. Nabi Adam itu ya? Nabi Adam. Pas penciptaan Adam. Cuma itu sih. Kalau di luar itu aku juga ada begitu dalamin. Tapi apakah Lucifer itu ada? Ada, tapi ceritanya tidak seperti itu. Sudah banyak berubah. Ini menarik. Dari tadi si Angga ini memberikan banyak sekali istilah-istilah yang demonik tadi, kemudian ada yang macam-macam lah. Aku sendiri sampai lupa. Nah, sebenarnya si kriptozoologi atau kamu sendiri mempelajari itu khususnya itu apa? Maksudnya gini, kejawen kah? Alirannya apa? Apa? Kalau aku basic awalnya yang pertama tuh Solomonic. Apa itu Solomonic? Solomonic tuh jadi gini. Kita meneliti sesuatu berdasarkan keilmuan-keilmuan yang ada mulai dari Book of Solomon ya, mulai dari Lesser Key of Solomon, Greater Key of Solomon, dari Solomonic lah. Intinya kita percaya dewa-dewi dan angel itu ada. Karena kalau ada satu sisi yang enggak percaya dewa-dewi, tapi percaya angel itu ada. Ada satu sisi lagi yang percaya dewa-dewi tapi tidak percaya angel itu ada. Nah, kalau Solomonic ini dia paling tengah. Dia harus percaya sama semuanya itu ada. Gitu. Nah, kita berdasarkan aliran itu. Terus seiring waktunya, ya kita belajar aliran lain juga. Memang kayak gitu. Karena balik lagi ke basicnya awal mula Kristal Langra ini kan untuk mewadahi praktisi minoritas. Mau enggak mau kita kalau mau mewadahi mereka, kita harus belajar apa yang mereka pelajari untuk bisa membimbing lah. Iya, benar-benar. Bikin boundariesnya tuh, ya itu. Berarti Solomonic habis itu apa yang kamu kuasai? Wicca itu kejawen? Kejawen tuh masuk, kalau aku menganggap kejawen tuh masuk dalam salah satu jenis Wicca. Jadi Wicca itu praktisi magic yang dia menggunakan daun-daun atau dari alam lah rata-rata. Entah itu akar, bikin jamu, bikin ramuan, dari bahan-bahan daun kering apa segala macam itulah. Nanti Wicca ini pecah banyak lagi, ada herbalisnya, ada alkemisnya, banyak. Tapi itu yang organisasi besarnya aja ya. Wicca. Jadi kamu mau jadi lebih ke generalnya si Wicca-nya. Generalnya. Kayak yang di Salem itu. Penyihir-penyihir Inggris, penyihir yang Salem Trial tuh loh yang pembantaian penyihir. Benar. Nah, itu mereka tuh Wicca semua. Druid itu Wicca. Jadi pakainya suka piara hewan, suka melihara tanaman, gitu. Ya lebih ke alam lah, natur gitu. Berarti Solomonic, Wicca, habis itu apalagi yang ini. Telema. Itu? Jadi zaman dulu tuh ada orang namanya Aleister Crowley, dia punya kayak secret society gitu. Itu ada hermetic sama telemic. Ada obat sakit kepala. Tolong. Nah, itulah pokoknya ada. Buka aja googling aja teman-teman. Telema Golden Dawn gitu. Nama secret society-nya tuh. Golden Dawn, terus di situ nanti ada hermetic, ada telemic. Kalau hermetic itu lebih fokus kayak orang kuliah. Jadi kalau kamu mau belajar ini, bukunya ini. Jadi sampai sekarang di websitenya Hermetic Golden Dawn itu, ya ada kayak PDF gitu buat bahan-bahan bacaan. Itu harus kayak gitu. Ya? Tapi kalau telema itu lebih kayak ke filosofinya. Jadi kalau di kita mungkin filsafatnya. Filsafatnya. Gitu. Jadi dia enggak baku harus ngikutin buku ini, tapi coba aja kamu coba sendiri. Ya itulah pengalamanmu pribadi. Gitu. Oke. 3 itu berarti ya yang paling utama itu lah. Meskipun ada Mesir juga, ada Skandinavia juga macam-macam, tapi itu minor. Nih, ini ada pertanyaan tiba-tiba nih di otakku yang lagi pusing ini ya.
Kalau misalkan tadi kamu bilang mewadahi beberapa praktisi supranatural yang tidak minoritas lah istilahnya. Tapi di Indonesia kita sebut pukul rata semua dukun nih. Iya. Kamu disebut dukun sakit hati nggak? Enggak, biasa aja ya, karena itu bahasanya orang kita kan. Orang kita tuh kekurangan kosakata. Oke. Ya, jadi kalau di luar negeri orang yang bisa merubah benda biasa menjadi benda bertuah itu disebut caster. Ya. Orang yang dalam praktisi magicnya menggunakan seperti tulang, tanaman, itu shamanism. Jadi saman, dia base-nya saman. Saman. Terus orang yang memunculkan energi, membuat energi atau memunculkan makhluk gaib, itu jatuhnya ke conjurer. Conjurer. Ya gitu. Kalau kayak aku mungkin masuknya ya itu kriptozoologis karena sudah ada nama biologisnya kan. Sekarang sudah ada nama latinnya nih sekarang. Ada nama latinnya. Cuman di Indonesia dukun nih gitu. Ya, tetap. Is it okay? Nggak apa-apa? Nggak masalah, tapi yang harus teman-teman perhatikan tuh gini. Jadi kalau enaknya diklasifikasi itu kayak gini. Jadi caster nggak mungkin dong disuruh minggirin hujan. Caster nggak mungkin dong disuruh cari barang hilang. Nah, semua itu ada spesifikasinya. Tergantung job-jobnya apa yang dia kuasai. Ahli Feng Shui masa disuruh cari motor hilang? Kan nggak mungkin. Permintaan dari orang yang paling aneh yang pernah diminta ke kamu itu apa? Kan orang taunya dukun nih, pasti bisa ngebantuin aku nih. Nah, permintaan paling aneh yang pernah masuk ke kamu apa? Menangin togel di penjara. Aku dihubungin orang dari dalam penjara. Aku nggak usah sebut penjaranya lah. Mas, ini teman-teman di sini pada nggak bisa kerja nih, Mas. Kita butuh menang biar anak istri di rumah bisa makan ya. Aku kayak ini kalau apakah itu masuk kriminalitas apa gimana ya? Kalau di satu sisi memang benar juga kan, masuk akal kan, anak istrinya butuh makan kan. Benar juga, tapi gimana gitu. Tapi nggak bisa kan? Enggak, aku nggak menerima togel. Enggak lah. Masa kriptozoologis jauh-jauh ke togel gimana? Pawang hujan nggak bisa? Bisa, tapi aku nggak mau. Karena ya aku fokus ke kriptozoologi saja lah. Kalau pawang hujan sudah ada teman-teman banyak kan yang bisa. Kalau cari barang hilang juga kita nggak mau. Kita juga santet mas gitu. Udah nggak mau juga. Santet mas? Nggak mau. Memang nggak mau. Ngapain? Jadi cuman sebatas kamu harus tahu sesuatu tentang ini. Iya, harus tahu. Supaya kalau kita nggak tahu dengan sesuatu itu, takutnya nanti ada orang yang alirannya itu, misalkan nih ada orang, kita nggak paham santet nih, ada orang nih kena santet, gimana cara kita menanggulanginya? Kan kita harus paham dulu santet itu konsepnya seperti apa untuk bisa nanggulangin. Gitu. Berarti pernah ada seseorang yang minta bantuan kamu untuk menyembuhkan santetnya? Iya, ya jadi kayak orang kena santet nih, terus mas bisa nyembuhin nggak gitu? Ya banyak sih, biasanya sering sih kayak gitu. Tapi ya baik lagi, metodenya santet itu kan sebenarnya kayak gini. Ini si pelaku santet, ini si korban santet. Ya. Biasanya santet tuh orangnya ritualnya tuh ada yang mingguan, diulangi per 3 hari, ada yang per 1 minggu, macam-macam. Metodenya banyak banget santet. Intinya poin utamanya adalah dia mengirim sesuatu, biasanya makhluk gaib, untuk nempelin orang ini. Jadi orang ini jadi gampang celaka, usahanya bangkrut, macam-macam, istrinya selingkuh, ya negatif lah ini. Cara untuk nyembuhinnya itu sebenarnya ya kita ngilangin si makhluk yang nempel ini. Biasanya kita ada beberapa ras-ras spesies makhluk gaib yang bisa dipakai untuk itu. Setelah dihilangkan, dipagerin. Jadi ketika si pelaku ini ngulangin ritualnya, sudah ada pagerannya. Gitu, karena tidak percaya dengan santet itu tidak melindungi kamu dari santet sebenarnya. Gitu. Kan ada orang yang beranggapan kalau kita nggak percaya sama gitu-gituan nggak bakal bisa kena. Ada ungkapan gitu tuh. Ya sebenarnya enggak, santet yang sebenarnya sih enggak. Jadi santet tuh tapi ada juga yang psikologis loh dia. Jadi ada orang nggak suka sama kamu, terus karena kamu nih, jangan-jangan aku disantet nih. Akhirnya dia nggak nyantet pun kamu merasa kamu disantet. Dapat sial juga. Makanya hati-hati dalam berpikir. Dalam berbicara juga ya. Ya. Dalam apa yang kamu yakini lah. Oke. Itu sama halnya dengan dulu ada sempat aku dengar ya. Orang yang nggak percaya tentang hantu atau sosok penampakan, selamanya dia tidak akan ditampakin. Kalau hantu ya, iya.
bisa jadi. Bisa seperti itu karena frekuensinya jauh dari frekuensi mereka. Jadi kan sekali lagi kita bisa jadi lebih peka dan melihat hal-hal yang tidak terlihat itu ketika frekuensi otak kita lebih tenang, kitanya lebih rileks apa. Tapi kalau kita sudah diblok secara pikiran bahwa alah kayak gitu nggak ada, ya kan? Frekuensi otak kita tuh udah jauh dari itu. Dia mau berusaha nampakin gimana pun ya susah. Udah susah. Emang bisa kayak gitu? Emang bisa. Bisa ya. Tapi bukan berarti terhindar dari dampaknya. Kayak gitu. Beda. Ini sebelum masuk ke konten Q&A yang sebelum podcast ini berjalan, kami dari redaksi udah ngelempar pertanyaan di Instagram Story. Ini aku pengen tahu dulu nih. Apa nih? Di kantor ini, ini pertanyaan dari para kru nih. Pertanyaan kru. Ya, ini pertanyaan kru nih. Di kantor ini, spot mana yang paling, kalau menurut orang awam paling menakutkan? Pokoknya gini, yang paling inilah, yang paling aktif lah gitu ya. Boleh. Aktivitasnya ya. Nggak tahu kalian takut apa enggak, tapi di belakang TV sana tuh, pojokan sana tuh. Itu ruang apa tuh? Ya daerah sana apa sana? Sini lah, pokoknya belakang ini. Depan ya ini ya. Kita nih di belakang kan? Ya depan. Berarti itu kan TV di situ. Nah, ke sana gini. Oh, ruang meeting ya, aku ditampilin. Pernah. Nenek. Nah, kalau pengen tahu cerita neneknya, editor tolong tampakin linknya di sini ya. Waduh. Semakin berat kerja editor. Cerita nenek. Oh iya, berapa tahun lalu itu? Ya, aku pernah cerita kamu kalau nggak salah. Aku pernah ditampakin nenek. Aktif sekali nenek ini. Sudah tua padahal ya. Iya, udah tua banget. Nah, berarti di area sana, benar? Ya, sana aja sih. Bukan berarti di titik lain nggak ada ya, kayak di dapur ada, di belakang ada, di belakangnya mas ini ada, di situ ada. Tapi bukan berarti, tapi ya nyantai lah. Kayak gitu kan, sama-sama beranu aja. Yang paling usil secara energi ada kecil tuh. Wah, anak kecil tuh. Tadi sih di sini, di meja sini lari gitu. Tadi sih. Di belakang? Nah, biasanya di dapur. Kalau di pohonnya? Oh enggak, ini mbak-mbak ya. Bertahun-tahun yang lalu dia juga sempat nyebut kalau di pohon ini ada mbak-mbak. Cuman waktu itu lupa udah kapan itu? Udah lama banget. Kamu pernah main ke sini cuman bukan untuk keperluan ini. Iya. Untuk keperluan yang lain. Iya. Kamu bilang bahwa di sini di belakang kita pas ini ada sosok mbak-mbak yang secara umur kalah dari yang lain. Karena biasanya mereka itu kalau nggak salah dulu, seingatku ya, makhluk-makhluk kayak gitu tuh main teritori. Iya. Dan dia kucing. Kucing ya. Dan dia tidak banyak moving sebenarnya. Iya. Benar. Iya, dari tadi kan, dari pertama kita datang udah di situ aja. Bener-bener lah tipikal hantunya film horor lah gitu. Nggak tahu ngapain. Mbak ngapain mbak? Gitu. Tanyain. Enggak dong. Main. Lari-lari kayak apa, beli cilok di depan. Cerita yang sama yang kemarin. Yang mana? Ini Mas Yoyo sama Mas Bagus. Oh iya. Yang waktu katanya lihat dari kaca, yang dia bilang putih. Oh itu gitu. Dari sini ya, lewat sini putih terbang. Berarti itu salah satu yang usil. Ya itu. Yang di sini. Gak apa-apa gitu kan. Di masjid aja ada penunggunya kok. Iya ya. Iyalah. Kita masuk ke Q&A yang sudah ditanyakan sama netizen. Kita coba ya. Netizen nanya apa nih? Oh, yang di story Instagram tadi ya? Ya, di story Instagram sudah ada 4.860 juta 2 kali. Apa itu? Oke. Pertanyaan pertama dari mana nih? Farah Aulia. Pernah ngerasa capek nggak sih jadi orang punya kelebihan itu? Jenuh. Iya. Karena ngelihat yang aneh-aneh. Bukan. Kan kalau pada taraf kita kan bisa disetting aja kan kayak gitu. Kalau pas mau apa enggak. Jenuh itu karena ternyata problemnya manusia tuh berulang aja. Berulang itu terus. Jadi sudah kehabisan kasus yang
asik nih kasus baru nih apa nih. Iya. Sudah kehabisan itu sebenarnya aku. Oke. Itu aja sih. Jenuh paling. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Adi Wiyoga. Ini kalau misalkan nggak mau jawab juga nggak apa-apa, Iya. karena kayaknya pertanyaannya juga agak gimana gitu ya. Masalah. Gimana caranya ngusir setan budek? Kan nggak bisa denger doa-doa. Ini Adi Wiyoga ya. Anda. Aku enggak pernah tahu ada setan budak. Beneran enggak pernah tahu ada setan budak. Oke. Karena di alam ini sekalian edukasinya gini, sisi edukasinya. Jadi di alam gaib itu kan bukan tentang apa yang dibaca sama lisan kita. Jadi misalkan kamu makhluk gaib, aku manusia nih. Cara kita komunikasi itu bukan dari lisan. Kalau lisan ini kan perkata kamu mendengar. Nah, tapi dia membaca permaksud. Jadi substansi. Ya, substansinya. Jadi itulah kenapa kita bisa ngobrol sama makhluk gaib yang bahasanya berbeda, yang bukan bahasa manusia kadang-kadang. Karena ketika kita membatin untuk menyampaikan ini ke dia, gelombang otak kita ini jadi kayak kode Morse gitu loh. Nah, dia membaca itu. Gitu. Okay. Jadi bukan berarti makhluk gaibnya enggak ngerti bahasa Arab gitu, dibacain doa dia enggak ngerti bahasa mana nih. Ya enggak mungkin kayak gitu. Oke. Karena yang tersampaikan tuh permaksud. Oke. Tuh. Nih ada sesuatu yang kayaknya kamu tahu karena ini berhubungan sama pertanyaan dari apa ya, budaya Jawa, weton dan lain-lain. Jadi ada pertanyaan dari Sheila AAFN, nanti ditampilin ya. Apa benar weton wage dan pahing itu biasanya diikutin sama hantu? Enggak juga sih. Cuma kalau pahing kan pahing tuh api dia, elementalnya kan. Oke. Biasanya ini aja sih makhluk-makhluk yang kecenderungannya membawa emosi itu lebih gampang ikut sama orang-orang pahingnya. Tapi sebenarnya rata sih, enggak juga. Jadi gini. Makhluk gaib ini kan karena basicnya dia tuh frekuensi, dia bakal suka dengan sesuatu yang sefrekuensi dengan dia. Oke. Weton itu cuma jadi manusia memang punya 5 elemen tadi. Ya. Cuma apa yang paling condong itu ditentukan sama weton. Itu kalau kita merunut sama weton ya. Nah, biasanya makhluk-makhluk yang cocok dengan frekuensi dari elemental weton ini akan mudah ikut. Bukan berarti pasti ikut, tapi akan lebih mudah ikutnya. Oke. 5 elemen yang kamu sebutkan tadi kita ngobrol off the record ya. Waktu memori mati. Oh iya. Iya. Coba dijelaskan 5 elemen manusia itu apa aja? 5 elemen manusia tuh badannya tuh dari tanah. Ya. Nafasnya tuh angin, nafsunya tuh api, darahnya air, rohnya cahaya. Oke. Itulah paling lengkap manusia sih. Bukan berarti paling kuat ya. Makhluk paling sempurna. Makhluk paling lengkap secara elemen. Oke. Bukan dibilang sempurna pun ya secara elemen. Belum tentu wujudnya lebih ganteng daripada malaikat kan enggak juga. Oh iya. Sepakat. Tapi secara elemen sempurna. Oke, secara elemen sempurna. Ya. Jadi untuk yang pahing itu api biasanya ngikutin tuh. Ya, biasanya tetap ada semua elemen. Manusia tuh tetap ada semua elemen, tapi ada yang condong nanti. Yang mana condong? Itu yang nanti ada pengaruhnya juga ke sifat-sifat psikologis yang tidak dipengaruhi lingkungan. Kayak sifat bawaannya si anak lah. Kayak gitu. Itu nanti ada ke situnya. Aku nanya sekalian tadi kan weton, bahas weton. Kan ternyata weton itu pakai ini tuh buat nentuin elemen. Nah, ini dari semua itu apa aja sih? Kayak misalnya lebih itu apa, terus pahing, kliwon itu apa? Bisa dijelasin. Aku tuh agak lupa antara. Jadi gini, kalau kliwon tuh 4 elemen. Oke. Kliwon hari Minggu itu 4 elemen. Jadi hari ini juga itu juga ada. Tapi kalau hari itu dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin, Selasa tuh netral, zona netral, tidak ada. Karena tanggalan bulan kan. Nah, kalau weton sendiri tuh kliwon itu 4 elemen, pahing itu api, legi itu kalau nggak salah air gitu. Wage sama pon kan. Pon ini kalau nggak salah angin, wage ini kalau nggak salah tanah. Oke, jadi ada 4 elemen ya. Nah, biasa kalau orang-orang kejawen kuno tuh ada yang menafsirkannya kayak gini. Biasanya kalau orang yang wetonnya itu angin atau pon biasanya. Aku ketukar antara pon sama wage apa gimana? Aku agak lupa soalnya. Itu biasanya orangnya nggak bisa diem. Masih kecil tuh udah lincah. Ada juga, nah biasa orang-orang malas itu lahirnya dari wage. Tapi dia sekalinya fokus dengan sesuatu tekun, tapi males.
Malas dengan tantangan. Mager lah istilahnya. Bukan enggak suka dengan tantangan, lebih cenderung mager. Mager ya. Ya. Gitu. Dia melakukan sesuatu yang hanya dia sukai aja. Ya, tapi sekalinya dia melakukan sesuatu full 100%. Oke. Menarik. Gitu-gitu. Terima kasih pertanyaannya untuk kameramen. Nih, ada pertanyaan dari Anniversary. Namanya ulang tahun terus. Ulang tahun terus. Bener nggak sih ada penyakit yang disebabkan oleh jin? Ya, ada. Bisa ya? Ya, bisa. Tapi kita nggak bisa ngasih contoh penyakitnya. Biasa penyakitnya tuh anggaplah ini sama seperti santet tadi. Cuma kalau santet kan ada yang ngirim. Ini mungkin aja dia pas buang air panas sembarangan kena makhluk gaib atau dia pipis sembarangan, anggap aja seperti itulah. Akhirnya ditempelin sampai demam biasanya. Kalau di tempatku tuh ada istilah buat penyakit itu. Tempatku tuh istilahnya di Kalimantan ya. Di Kalimantan Utara kita nyebutnya tuh sebagai keteguran. Keteguran. Itu biasanya orang-orang yang lemah bulu. Lemah bulu tuh apa sih? Peka. Orang-orang yang peka. Kayak anak-anak masih balita, terus ke kuburan gitu. Ada orang ngelayat ke kuburan bawa anak balita, terus pulang-pulang anak balitanya sakit. Sawan. Sawan kalau di sini. Ya kayak gitu. Itu memang ada. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ayu Workout, ini dari Ayu Workout. Ini adalah salah satu partner Diadona juga. Dia bertanya, Ayu Workout _ ya. Malam Jumat Kliwon, kenapa identik dengan hal-hal mistis dan horor ya? Iya, padahal bagus loh itu malam Jumat Kliwon tuh. Ya kan? Kliwon kan 4 elemen. Ya. Jadi istilahnya semua orang kalau berdoa, ya bukan berarti wajib berdoa sih setiap hari ya, tapi maksudnya gampang terkabulnya gitu. Jadi orang Jawa itu, ini yang sepengetahuanku ya, orang Jawa tuh menafsirkan alam itu jadi tiap hari itu ada elemennya, elemen apa yang kuat. Contoh kalau kamu mau belanja barang, cari yang waktunya legi, karena negosiasi akan lebih mudah. Dia menafsirkan sifat-sifat elemen ke sosial seharian sosial gitu. Nah, kalau Kliwon itu karena dia 4 elemen, dia cocok untuk segala hajat. Jadi mungkin itu zaman dulu dibikin sama nenek moyang kita, jangan keluar malam Jumat Kliwon, mending di rumah baca doa. Karena pada waktu itu apapun keinginanmu lebih mudah untuk masuk ke frekuensinya alam semesta. Jadi lebih baik kamu daripada kamu keluar, mending kamu di rumah, apa keinginanmu kamu berdoalah gitu. Cuma karena kita itu bangsa penutur, ada bumbu-bumbunya. Nah, dibikinlah bumbu-bumbu ini tadi macam-macam. Tapi ada juga beberapa ilmu-ilmu gaib yang ritualnya pada masa-masa weton-weton tertentu. Iya. Kayak gitu. Dari septi.ike. Kodam pendamping apa overprotective ya? Gimana sih? Iya, kodam pendamping overprotective ya. Kalau ada yang jahatin selalu dijauhkan, tapi ekstrim kadang. Jadi apakah mereka emang se-overprotective itu? Iya. Gitu. Nggak semua, karena makhluk gaib tuh dia punya sifat-sifat psikologis yang berbeda-beda. Contoh, 2 orang yang punya macan putih, misalkan. Ada yang macan putihnya overprotective, jadi dia senggol bacok lah istilahnya. Ada juga satunya macan putih juga sama, cuma dia lebih kalem. Karena seperti manusia, kita sama-sama manusia tapi sifatnya berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang galak. Jadi tergantung. Mungkin kebetulan spirit proteksinya, aku nyebutnya spirit aja ya kan, roh spirit, ya. Roh pelindungnya si Mbak itu mungkin aja yang tipikal agak garang, tapi enggak semua. Paling 10% aja yang kayak gitu. Mungkin juga tergantung orangnya juga ya. Enggak. Kalau kodam itu biasanya tergantung orangnya. Kalau orangnya gampang emosian, karena kan si spirit ini dia ngikutin. Misalkan kamu punya spirit nih, kalau kamu marah dia ikut marah gitu. Tapi ada juga yang enggak seperti itu. Ada juga yang kalau kamu marah dia malah, alah kamu gitu aja kok marah. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung murni, tergantung spiritnya. Nah itu yang kedua sih aku biasanya. Malah gitu aja mah. Makanya kan aku orangnya sabar banget. Setiap orang jadi punya kodam gak sih? Nah, ini pertanyaan menarik. Apakah setiap orang punya kodam? Enggak. Apakah setiap orang ada korinnya? Iya. Apakah korin itu kodam? Bukan. Apa yang membedakan korin dan kodam? Ginilah, paling gampang tuh kita pakai kejawen aja ya.
saudara 4 itu loh. Oke, Nah, saudara 4 ini kan sebenarnya simbol elemen di dalam diri kita. Kita itu yang kelima, kita itu cahayanya yang ngontrol semuanya. Semua marah kita. Semua. Nah, ini kan elemen-elemen yang aku jelasin tadi tuh, marahnya api marahnya nafsu, ini. apa. Iya. Nah, itu untuk mempermudah diwujudkan sama orang-orang Jawa tuh untuk mempermudah pemaknaan tentang elemen di tubuh diwujudkan. Jadi manusia punya saudara 4. Dan dari masing-masing elemen. Yang ini korin nih 4 nih. Ya, kalau di Islam disebutnya korin biasanya, kembaran yang mungkin aja bisa ada setelah kita mati gitu. Oke. Dan kalau kodam adalah murni makhluk gaib eksternal yang di luar dari kita. Elemen itu tiba-tiba ke kita gitu ya. Terlepas dari apakah itu turunan apa bukan turunan, tapi itu eksternal nih. Oke, ini pertanyaan dari Nana _ Savitri. Tebak kodam dong. Nah, di antara aku nih sama kameramen itu ada si Nopal, kemudian ada si Farhan di kameramen 2. Habis itu ada si Sofi sebagai jabatanmu apa sih? Script writer. Oke. Di antara 1 2 3 4 yang ada kodamnya siapa? Kamu sama Mas kameramen ini. What? Tapi enggak juga kayaknya. Mbaknya juga kayaknya ada. Kayaknya ya. Kayaknya ada. Soalnya kan kayak gitu tuh dia enggak selalu stay sama si inangnya lah. Dia enggak selalu stay dengan manusianya. Tapi kalau dari tadi dibahas, dia stay terus. Ya kalian aja berdua. Kayaknya turunan. Aku sama si Nopal. Biasa kalau yang selalu stay gitu tuh turunan sih. Turunan. Tapi ada juga turunan yang dia enggak selalu stay. Kadang-kadang dia jalan kemana gitu. Oke. Chill ya, chill. Mungkin kalau lebih gampangnya tuh ditanya gitu kalau kita sering ketemu sampai aku terbiasa dengan polanya. Oh, dia setiap kamu melakukan aktivitas ini dia ada. Sehingga aku tahu oh beneran ada. Karena ada juga yang malu gaib gitu sekitar, dia cuma mau ikut nonton acara kita atau dia cuma pengen dengerin kita ngobrol, ya dia sambil berdiri gitu. Nah, kadang-kadang kita ngiranya itu bawaannya si orang ini, ternyata ya itu cuma orang lewat aja dengerin. Ngapain nih gitu. Oke. Ini boleh dideskripsikan nggak bentuknya? Si Nopal dulu deh, punya si Nopal. Seperti apa nih? Kalau kameramen yang ini? Ya, si Nopal kan ada kodamnya nih. Kalau jadi mirip genderuwo tapi bukan genderuwo. Kayak apa ya? Kalau diklasifikasikan ke aku tuh, aku nyebut itu Om Yang Jagat. Om Yang Jagat. Oh, aku tahu tuh Om Yang Jagat, udah pernah kebayang. Bukan pernah kebayang. Dia aku pernah baca kayak kera ya. Iya, dia kayak genderuwo tapi bukan genderuwo, bukan genderuwo lah. Ya Om Yang Jagat. Om Yang Jagat. Kayak berbulu kayak kera gede. Ya, putih. Enggak, hitam. Salah lagi. Ini sambil belajar terawakan nih. Enggak. Waduh. Aku pernah baca itu kayak antara putih atau coklat, ternyata hitam. Soalnya Om Yang Jagat itu secara natural dia ada berbagai warna, berbagai subspesies lah ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, macam-macam. Oke. Nah, kalau yang di sini nih, kalau kamu tuh karena kita udah pernah bahas ini sebelumnya ya. Iya. Cuma aku nggak berusaha memvalidasi nih sebelumnya nih. Coba. Kayak ini, kayak apa? Mbak ini loh, Kunti. Bukan. Apa sih? Yang penari daerah itu? Penari daerah gitu loh, pakaian tapi Jawa. Jaipong. Bukan Jaipong. Jaipong Betawi. KKN Desa Penari. Nah, seperti gitu. Cuma bukan Jawa yang situ. Jawa ini kan banyak ya. Ini kayak Jawa Tengahan lah. Jawa Tengahan. Udah tua ya? Enggak. Ya ke umur manusia atau umur? Ya looknya enggak. Middle lah. Middle. 30-40. 30-40. Oke. Kalau look. Ya, Om Yang Jagat itu kan seperti orang gitu kan. Iya, cuman gede ya. Iya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini ada kameramen 3 itu. Kameramen 3 lagi. Tapi dia lagi. Waduh. Ada kodamnya enggak? Banyak tanggungan Mas ya. Aku juga justru sebelum ke mereka berdua ini aku lebih tertarik ya, cuma aku pikir ya mungkin lewat ternyata stay nih. Iya, ternyata stay ke dia.
Ada yang stay. Ada yang stay. Cuma aku nggak tahu turunan apa gimana ya. Cuma ada yang stay. Ada yang stay. Wujudnya mirip ini. Ya perempuan juga mirip kayak kamu, cuma beda. Lebih ke apa ya ini ya? Penari dari China enggak? Itu imajinasimu itu. Enggak, kan wajahnya kayak orang Tiongkok banget nih. Waduh. Mirip kayak kamu gitu. Cuma bajunya beda aja. Bajunya apa, Mas? Tradisional juga. Iya, tradisional juga, cuma mana ya tradisional mana ya? Jawa juga. Jawa Barat mungkin. Lebih banyak goldennya itu mana? Yang lebih banyak pakai begini-begininya tuh. Ya Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya itulah pokoknya. Oke. Oh, yang ada ininya. Itu loh, apa gelang-gelang lengan tuh loh. Ya. Berarti kalau punyaku nggak ada tuh. Kalau punyamu tuh lebih ke pakai topi-topi ini sih. Kayak apa? Topi. Sebenarnya aku bukan Jawa Tengah juga. Ini kayak lebih ke Sunda tuh loh. Jawa Barat. Lebih ke Sundanis. Tapi semua kodam yang di kita lihat ini sifatnya semua proteksi atau apa? Kalau kamu tuh lebih ke ini. Kalau proteksi cuma satu. Malah. Iya. Kalau kamu tuh lebih ke kayak ke pengasihan. Apa pengasihan tuh apa sih? Apa pengasihan? Bikin aura tuh. Lo iya ya, lebih kalau yang cewek-cewek rata-rata kayak gitu. Oh iya. Bikin aura tuh jadi kayak mudah disukai lah, easy going gitu. Okay. Kayak gitu. Nggak jadi. Nggak tahu. Kalau dia pengasihan juga? Iya. Sama. Cuma nggak ngerti ya, itu apakah lewat, apakah di sini, karena di sini tuh ya banyak ada. Juga. Okay. Mungkin lebih ke banyak yang merasa mengasihani ya. Ya. Gampang dikasihani. Ini ada pertanyaan dari selanjutnya. Ini dia udah nanya nih tadi, cuma dia nanya lagi. Tapi pertanyaannya menarik nih. Dari Septi.ike lagi nih. Kalau kita di lingkungan yang sama dengan orang yang pakai ilmu hitam terus menerus, efeknya apa ya? Macam-macam. Jadi kalau ilmu hitam ini maksudnya gimana? Ilmu yang buat menyakiti orang. Bukannya hitam semuanya jahat ya? Enggak. Oh enggak. Jadi hitam, putih, abu-abu, apapun lah warnanya itu. Itu cuma dari sumber energinya aja. Biasanya kalau hitam tuh cenderung kasar. Oke. Tapi enggak mesti dia untuk menyakiti orang lain. Pakai putihan juga bisa nyakitin orang lain. Oh gitu. Oke. Mungkin yang dimaksud adalah yang negatif. Ya, hitam santet negatif. Lah misalkan praktisi santet nih. Kalau secara psikologis sih hampir enggak ada. Tapi balik lagi tergantung keilmuannya ya. Ada beberapa keilmuan yang bisa bikin kalau dekat sama orang hamil itu lebih gampang keguguran. Ada yang kayak gitu. Biasa pemegang ilmunya tuh orang boleh belajar ilmu itu kalau dia sudah punya anak biasanya. Kalau dia masih single atau belum punya anak, dia tidak boleh belajar ilmu itu karena nanti istrinya keguguran terus. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga praktisi santet, anggaplah praktisi santet ya, yang tidak ada dampak itunya, paling ya auranya kena bias energi negatif aja, tapi jadi jelek gitu ya. Tapi enggak sampai yang merubah sifatnya atau sampai dia anaknya tiap malam nangis gitu, ada juga enggak. Karena terlalu macem-macem alirannya orang. Oke, pertanyaan dari Diazen sudah dibacakan semua. Ini kebetulan ada pertanyaan dari salah satu kru kita. Tadi pertanyaannya sempat terdengar, kenapa sosok hantu yang ada di Indonesia sama di luar negeri itu berbeda, lebih ke tampilannya ya. Misalnya kayak si pocong ini lusuh atau si kuntilanak ini kok pakai daster kayak nggak apa ya, nggak fashionable banget gitu. Kalau misalkan di luar ya udah pakai jas gitu kan, kayak white lady itu kan cakep ya. Ya kuntilanak tuh ya white lady itu. Oh tapi visualnya beda nih. Visualnya, maksudnya kalau di Eropa seperti ini, kalau di Indonesia seperti ini, nggak sisiran, ya kan? Kemudian kalau vampir itu pakai jas dan lain-lain, kayak berwibawa banget. Itu kenapa? Jadi gini, kuntilanak yang asli, ya white lady itu kuntilanak yang asli itu nggak lusuh, nggak jelek, berdarah-darah gitu ya, nggak ada seperti itu. Jadi biasanya yang jelek-jelek itu jin nyamar jadi pocong, jin nyamar jadi kuntilanak. Pasti jelek-jelek tuh wujudnya tuh. Emang, nah, jin nyamar jadi apa? Itu tergantung di kebudayaan apa dia berkembang. Jadi gini, misalkan jin Indonesia ke Amerika, dia jadi pocong di Amerika, orang Amerika nggak takut dong, bingung nih apa lollipop gitu kan? Nah,
Itulah kenapa, karena itu sebenarnya bukan karena jinnya jahat ya, ada yang usil aja kadang-kadang gitu. Untuk dia bisa nakutin orang yang di tempat itu, dia harus berubah menjadi sesuatu yang dipercayai sama orang tempat itu. Pocong, kunti. Nah, kalau orang Amerika kan takutnya sama zombie, pakai jas tapi rusak gitu misalkan. Ya jin sana juga berubah bentuk jadi kayak semacam zombie gitu. Kalau jin Indonesia berubahnya ya jadi pocong, rahangnya lepas gitu. Oke. Ini berarti kayak sejalan konsisten ya dengan penjelasan kamu tadi bahwa apa yang kita lihat itu adalah apa yang kita takutkan. Ya benar ya. Karena setiap kamu takut itu kan ya tidak cuma takut sih. Apapun aktivitas otakmu kan dia mengirimkan sinyal keluar. Nah sinyal ini bisa diterjemahkan sama makhluk gaib. Oh dia lagi takut sama pocong nih. Ya, kalau ada jin yang cukup kuat untuk penampakan, ya dia sudah tahu kan, ya berubahnya jadi pocong muncul di depanmu gitu. Nah, ini menarik. Kalau ada jin yang kuat untuk menampakkan diri, berarti ada jin yang nggak kuat? Banyak, mayoritas tidak kuat. Berarti yang menampakkan diri kepada manusia itu punya energi yang gede? Ya, enggak gede, berilmu lah. Berilmu? Ibaratkan aja sama kayak gini. Tidak semua manusia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib kan. Tapi ada yang bisa. Jin juga begitu. Tidak semua jin bisa berkomunikasi dan powerful itu untuk punya pengaruh di kehidupan manusia. Tapi ada yang bisa. Dan kadang-kadang yang bisa itu memang dia mengkonsumsi. Jadi gini, kamu lagi takut, aku tampakin nih, aku nyamar, aku jin nih misalkan, aku nyamar jadi pocong, aku tampakin, kamu tambah takut. Nah, ketika manusia tuh takut, kaget gitu, gelombang otaknya tuh ada ledakan fear. Jadi gelombangnya tuh gelombang ketakutan gitu. Ada yang makan gelombang itu. Jadi ketika kamu menyebarkan, jadi kayak tadi yang kita cerita tentang kuntilanak, ketika manusia berhubungan seksual, dia mengeluarkan semacam energi seksual. Ada kuntilanak yang makan energi itu. Ada juga makhluk-makhluk gaib yang makan energi ketakutan kamu gitu. Jadi sengaja memang kamu dibikin takut untuk mendapatkan energinya dia. Iya. Emang kayak gitu. Macam-macam. Ada yang makannya kebahagiaannya orang. Macam-macam. Ada lagi pertanyaan dari lupa. Kalau makan kebahagiaan orang, efeknya ke orang itu apa? Nah, nggak ada. Sebenarnya tidak ada efek apa-apa. Efeknya yang mendapatkan efeknya itu justru si makhluk gaibnya. Kalau misalkan kamu ditakutin, ya efeknya cuma ya kamu takut. Udah gitu aja sebenarnya. Menarik sekali. Mungkin kalau mau mempelajari ilmu-ilmu supranatural itu bekal apa sih yang harus dipunya? Nah, ini ada yang mau belajar tentang supranatural. Mungkin ada yang mau menjadi muridnya Angga nih. Bekal apa ini? Sayur asem kah? Enggak sih, sebenarnya kalau mau belajar supranatural tuh syarat utamanya tuh cuma yang penting hobi dulu aja. Hobi, suka, mau cari tahu. Terus memulainya dari mana? Itu sebenarnya gampang. Gimana? Kamu suka dengan apa nih? Misalkan yoga nih, misalkan dia lagi suka dengan kebudayaan Mesir. Ya udah cari aja tuh literasi PDF papirus kuno yang ditemukan di Mesir, apa itulah kamu baca tentang apa, kayak Book of the Dead-nya Mesir. Tentang bagaimana di Book of the Dead itu dijelaskan tentang setelah kematian nanti dia akan melewati perahu apa segala macam itu. Nah, nanti di situ kan kamu ketemu tokoh-tokoh. Misalkan pertama kamu akan disambut dengan Dewa Anubis misalkan. Nah, kamu cari lagi tuh, Dewa Anubis ini sebenarnya apa sih? Nama aslinya siapa sih? Gitu. Nama aslinya ini Anpu. Dia ini menguasai ini. Nanti ada lagi tuh magicnya si Anubis ini ada lagi tuh. Pelajari lagi. Jadi sebenarnya ngalir aja tergantung kesukaanmu gitu. Kalau masalah harus bisa melihat makhluk gaib apa segala macam, itu penting tapi tidak sepenting itu juga sih. Yang penting itu kan ilmu pengetahuan ya. Knowledge-nya ya. Semakin banyak kamu punya ilmu pengetahuan, energi badanmu tuh akan menyesuaikan sendiri untuk sesuai dengan pengetahuan yang kamu punya. Gitu loh. Orang yang tahu banyak cara ilmu, kamu misalnya belajar tentang ilmu proteksi gitu. Banyak literatur tentang proteksi kamu baca. Kamu tahu banyak hal tentang proteksi. Secara otomatis tubuhmu akan menyesuaikan dengan pengetahuanmu itu. Gitu. Jadi tidak mesti kita harus ritual yang gini. Sebenarnya tidak mesti juga kayak gitu. Yang penting tuh kamu tahu cara kerjanya. Kok bisa sih aura jadi proteksi? Kok bisa sih aura jadi pengasihan? Kok bisa sih kamu ngehealing? Kamu tahu proses bagaimana perubahan energi. Jadi kayak misalkan kita tiupkan ke air putih, nanti kamu minum, bagaimana molekul air putih ini mempengaruhi aliran darahmu, cleansing cakra apa segala macam. Selama kamu tahu konsep itu,
Kamu nggak perlu belajar gimana caranya, kamu sudah bisa. Oke. Kamu cuma perlu nata, bagusnya medianya apa, yang lebih gampang dicerna tubuh apa. Ini kalau cleansing tadi tuh ya. Dan air putih nih, udah air putih. Apakah perlu kembang-kembang dan segala macam? Itu nanti penguat aja. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak gitu sih. Karena aku ingin mempelajari kejawen. Ada nggak sih buku-buku yang buku rekomendasi untuk teman-teman yang pengen mempelajari ilmu kejawen? Sebenarnya banyak sih, banyak banget. Dan tidak termasuk pepak Jawa ya. Kalau aku malah sukanya baca kitab Jawa kuno itu bikinannya aku lupa siapa nama penulisnya, tebel dia bukunya. Kitab Jawa kuno itu dia menjelaskan tentang, pokoknya isi bukunya itu bahasa Sanskerta tapi di bahasa Indonesia kan. Plus artinya itu menceritakan tentang manusia itu awal mulanya seperti apa, manusia itu punya beberapa alam sebelum lahir ke dunia, setelah lahir ke dunia, setelah mati beberapa alam. Terus esensinya manusia itu seperti apa? Nanti sifat-sifatnya tergantung dengan hari-hari dia lahir. Lebih ke pengetahuan umum kayak gitu. Karena kalau kita tahu base apa yang membuat manusia dan seisinya, nanti selanjutnya kita tinggal belajar olah energi aja, entah dari meditasi, olah nafas, macam-macam. Kita memanipulasi energi yang sudah diciptakan Tuhan ini untuk apa yang kita butuhkan gitu. Oke, menarik sekali ya. Ya, tapi pada prakteknya tidak sesimpel itu. Iya, tentu saja ya. Tentu saja tidak sesimpel itu. Yang kadang orang malas tuh meditasinya, kayak gitu. Meditasi prosesnya itu butuh sesuatu. Apalagi kalau yang baru-baru ya, belajar meditasi itu susah banget ya. Benar, apalagi kalau pikiran kacau seperti aku ini. Ketiduran kamu meditasi. Iya. Banyak loh teman-teman yang kayak gitu. Berarti dia belajar meditasi habis itu tidur. Ketiduran, meditasi. Waduh. Sudah tidak bakat untuk belajar. Oke, ini sudah tidak. Ini pertanyaan pamungkas. Ada nggak orang-orang besar yang kita tahu di televisi sebagai praktisi supranatural, tapi sebenarnya dia nggak bisa ngelihat? Nggak ada. Kalau itu rata-rata hampir 100% bisa ngelihat. Bukan, lebih tepatnya bukan bisa ngelihat sih, karena penglihatan juga beda-beda kan hasilnya kayak yang tadi kita bahas. Lebih tepatnya dia bisa mendeteksi dan itu benar-benar aja. Kita nggak bahas gimmick-gimmicknya ya. Kalau gimmick pasti ada dong televisi ya. Gimmick itu ada ya? Pasti bos. Rating dong, cuan. Pasti. Terus? Nah, tapi kalau secara fair kita melihat apakah misalkan mereka tiba-tiba silat-silat terus di sini ada kuntilanaknya. Apakah di pohon tersebut ada kuntilanaknya? Belum tentu. Tapi apakah di area situ ada kuntilanaknya? Iya. Biasanya kan kalau di situ pengembangan dari apa yang sudah ada di suatu tempat itu. Selebihnya ada campuran actingnya, ada campuran gimmicknya. Tapi apakah mereka memang benar-benar mampu? Benar-benar mampu. Secara fair mampu. Jawaban yang sangat aman. Ini yang tidak saya harapkan. Kalau mau yang nggak aman, udah sering aku live jawabanku nggak aman. Mungkin yang mau nggak aman ya bisa langsung mampir di Instagram. Krista Langra, dia sering live Instagram. Ya, kalian bisa pantengin di sana. Frontal. Mungkin segitu dulu karena ini podcastnya panjang banget. Mungkin bisa sampai 2 hari ya kita. Seminggu lah. Ini tenda di belakang. Tendanya Mbak. Kalau gitu Angga, thank you banyak. Terima kasih udah diundang. Terima kasih banyak sudah datang. Sukses terus lo kamu. Terima kasih banyak. Kamu juga sukses dengan apapun yang kamu jalankan. Oke Liazen, berarti segitu dulu wawancara atau ngobrol-ngobrol bareng si Angga Krista Langra. Kalau misalkan ini berguna buat kamu silakan diambil. Kalau misalkan tidak ya tinggalkan saja. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentu. Karena ini channel masih baru. Pemekaran dari channel Diadona yang asli. Jadi butuh subscriber, butuh share, butuh like, dan butuh komen. See ya. Bentar. Ada yang ketinggalan. Diadona mau kasih merchant buat Angga. Apa nih? Thank you. Waduh. Ini ada bingkisan dari Diadona. Terima kasih banyak. Semoga diterima dengan senang hati. Siap. Jangan kapok main ke sini. Aman. Kalau kalian nonton video ini pengen si Angga diundang ke sini, silakan komen di bawah. Akhir kata, see ya.